Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel PNS Belajar Coding. Pada materi sebelumnya kita sudah berhasil membuat halaman webpage pertama kita. Kemudian untuk kali ini kita akan mencoba menggali lebih jauh mengenai apa itu HTML. Apa itu HTML? HTML singkatan dari Hypertext Markup Language. Disebut markup karena kita menandai kalimat-kalimat yang ingin diubah strukturnya. Misalkan untuk judul kita tandai dengan tanda H1, H2 atau sampai H6. Untuk tulisan yang tebal kita tandai dengan B, untuk tulisan miring kita tandai dengan I. Itulah kenapa disebut dengan Hypertext Markup Language. Kita tandai apa-apa yang ingin diubah strukturnya. Kemudian HTML ini digunakan untuk membuat struktur dari website. Jika kita flashback ulang di materi roadmap menjadi website developer, maka kita ketahui bahwa browser hanya mengenali 3 bahasa saja, yaitu HTML untuk membuat strukturnya, kemudian CSS untuk membuat stylenya atau desainnya, dan JavaScript untuk membuat sifatnya atau perilaku dari website tersebut. Nah, HTML ini terdiri dari elemen-elemen seperti contohnya tadi H1, B, I, dan lain sebagainya. Elemen HTML ini memberikan panduan untuk browser sehingga browser menampilkan konten sesuai dengan tag yang ada. Misalkan B untuk bold. Browser akan merender kode HTML tersebut menjadi sebuah halaman web. Kita akan lebih menggali tentang elemen. Elemen itu terdiri dari satu kesatuan ini. Jadi ada yang namanya opening tag atau tag pembuka, kemudian ada content tag, kemudian ada closing tag. Nah, contohnya yang seperti kita pelajari minggu sebelumnya, ada ini webpage pertamaku dengan tag pembukanya H1, kontennya ini webpage pertamaku, dan closing tagnya adalah kurung siku garis miring dan H1. Jadi selalu ada opening tag dan juga closing tag di antara kontennya. Kontennya ini sendiri tidak harus selamanya teks. Bisa jadi ini adalah tag lainnya. Misalkan webpage-nya ingin diberikan garis miring atau huruf miring. Berarti di dalam H1 kemudian di sininya itu kita tambahkan tag I untuk italic dan ditutup di sebelah sininya dengan tutup I. Kemudian contoh lainnya adalah ini tulisan tebal, ini untuk miring, dan U untuk underline. Selain itu masih banyak elemen yang lainnya kita akan coba pelajari di materi selanjutnya. Namun tidak semua tag memiliki konten dan juga closing tag. Seperti misalnya tag BR. BR itu untuk baris baru dan juga HR untuk garis horizontal. Ada juga IMG untuk menambahkan gambar di halaman website kita. Kita kembali ke proyek terakhir kita menggunakan Visual Studio Code. Ini proyek terakhir kita. Kemudian hasilnya seperti ini. Kemudian kita coba lihat bahwa setiap elemen itu ada pembuka dan juga penutupnya. Ada H1 ditutup dengan garis miring H1. Ada H2 ditutup dengan tanda kurung siku garis miring dan juga H2. Begitupun yang lainnya. Kemudian kalau kita coba lihat, ternyata Chrome ataupun browser itu tidak mengenal adanya banyak spasi. Seperti ini, misalkan ini website spasinya banyak, kemudian pertama saya. Tapi ketika di reload, ini tidak ada spasi banyaknya. Kenapa? Karena Chrome hanya mengenal satu spasi saja. Jadi kalau kita tambahkan banyak spasi, tetap ditampilkan di Chrome-nya satu spasi saja. Begitu juga dengan enter. Ketika misalkan ini website ini adalah proyek pertama saya enter, kemudian save, kemudian reload. Nah, enternya tidak terlihat. Saya enter lagi beberapa kali,
kemudian save lagi, kemudian kembali lagi ke browser, kemudian reload. Enternya tidak terlihat karena untuk enter kita harus menambahkan tag lagi yang namanya BR. Nah, khusus BR ini tagnya tidak ada penutupnya, gak ada tutup BR kayak gini, gak ada. Jadi hanya gini saja, atau ditutup sendirinya bisa dengan cara begini. Nah sekarang ada enternya. Bagaimana kalau pengen 2 kali enter? Berarti tambahin lagi satu lagi BR-nya. Nah sekarang tambah lagi enternya, tambah lagi enternya. Nah dan seterusnya. Jadi BR ini untuk tambahin enter. Oke, selain enter tadi kita juga ada tag yang namanya HR. Misalkan di sini saya tambahkan HR. HR juga tidak ada penutupnya. Jadi kita tinggal menuliskan gini, atau misalkan bisa ditutup di sininya. Nah, begitu. Gini juga sama aja sebenarnya. Cuman lebih baik best practice-nya adalah ditambahin kurung tutup di sini. Kemudian kita reload. Nah, HR berarti ada garis horizontal. Nah, teman-teman, sebenarnya penulisan struktur seperti ini adalah tidak tepat untuk HTML karena struktur HTML harusnya diawali dengan HTML, kemudian diakhiri pula dengan tag penutup HTML. Kemudian selain HTML, kita juga punya yang namanya head dan ditutup dengan head juga. Kemudian selain head ada juga di dalam head, maksud saya ada yang namanya title dan ditutup dengan title pula. Kemudian di dalam title ini kita bisa menambahkan judul dari websitenya, misalkan ini pageku. Kita simpan, kita coba lihat di sini. Awalnya ini webpageku, kemudian kita refresh, itu akan menyesuaikan dengan title yang kita buat tadi, ini pageku. Nah, di bawah head baru ada yang namanya body. Body ini adalah tampilan keseluruhan dari yang kita lihat di sini. Jadi ini harus di dalam body, kemudian ditutup dengan body juga. Nah, seperti itu. Ini baru struktur yang benar. Ada satu lagi yang belum sesuai, yaitu kita harus tambahkan juga siku buka, kemudian tanda pentung, kemudian tulis doc type, kemudian spasi HTML, terus kurung tutup. Ini fungsinya agar browser mengenali bahwa HTML kita adalah HTML versi terbaru, yaitu HTML5. Jika tidak ada ini, kadangkala ada beberapa browser yang menganggap ini adalah HTML4 atau XHTML, dan kadang tampilannya beda dengan tampilan HTML versi 5 seperti itu. Jadi jangan lupa tambahkan doctype HTML, kemudian HTML, head, title, tutup head, body, kemudian tutup body, dan juga HTML. Kemudian ini kan kurang rapi ya terlihatnya. Untuk merapikannya kita bisa menandainya dengan indentansi atau tab. Jadi ini head, berarti di dalam head itu ada title, berarti kita tambahin tabnya. Kemudian body itu satu barisan dengan head. Nah, karena H1 ini adalah anaknya head, berarti tabnya dikedalamkan lagi karena ini anaknya body. Begitu juga H2 dan yang lainnya kita tambahkan tabnya. Nah, fungsi tab ini agar teman-teman lebih mudah membacanya. Kalau tadi kan strukturnya agak membingungkan, kalau sekarang sudah relatif lebih baik. Maka dengan begini kita lebih gampang untuk membacanya. Nah, untuk agar si Visual Studio Code memberikan tag secara otomatis,
ada alatnya yang disebut Prettier. Kita install dengan cara klik yang sebelah sini. Ada yang namanya extension, kemudian kita ketikkan Prettier. Nah, yang sebelah sini, yang kode formatter ini. Kemudian kalau teman-teman belum install, tinggal pilih install. Ini kebetulan saya sudah menginstalkan. Kemudian di sininya pastikan diklik tombol enable-nya. Kalau sudah, teman-teman bisa close Visual Studio-nya. Misalkan saya close, kemudian saya buka lagi. Biasanya secara otomatis Visual Studio Code-nya sudah menampilkan memformat ini dengan Prettier. Jadi kita tidak usah secara manual lagi memberikan tombol tab. Misalkan ini udah gak perlu lagi di tab. Kalau disimpan secara otomatis si Prettier akan merapihkan kode kita. Mungkin itu saja untuk kali ini. Terima kasih atas kunjungannya dan saya tetap percaya bahwa PNS bisa coding.